Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pendengar dari channel Markas Syariah dimanapun berada yang insyaallah selalu mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita alhamdulillah masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala umur, sehat walafiat untuk dapat kembali lagi bertemu di bulan Ramadan, yang dimana bulan Ramadan ini kita jadikan momentum, kita ambil hikmah-hikmah yang ada dalam puasa Ramadan. Sungguh merugi orang yang bertemu Ramadan tapi tidak ada perubahan dalam hidupnya. Karena Ramadan ini tempat Allah subhanahu wa ta'ala mendidik kita untuk kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ada beberapa poin di bulan Ramadan ini yang bisa kita ambil hikmah. Yang pertama, di bulan puasa ini, Ramadan ini kita puasa, di sana ada hikmah tentang masalah niat. Bagaimana niat ketika kita mau puasa, kita tancapkan niat di malam harinya, maka perut kita mampu untuk menahan rasa lapar maupun rasa haus. Ini berbeda dengan hari-hari yang lain. Bagaimana hari-hari lain ketika kita bangun tidur saja jam 8 pagi, perut kita nggak makan, terasa keroncongan. Jam 11 siang apalagi nggak makan, kita lemes. Tapi alhamdulillah selama 12 jam kita menancapkan niat untuk puasa, maka kita tidak merasakan begitu lapar dan haus. Inilah yaitu hikmah niat, dahsyatnya niat. Dahsyatnya niat seperti itu. Seolah-olah dengan niat ini perut kita sudah siap untuk tidak disuplai dengan makanan. Karena segala sesuatu yang dengan persiapan hasilnya lebih bagus tanpa ada persiapan. Jadi yang pertama adalah hikmahnya niat, ini luar biasa. Pasanglah niat yang baik agar Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan segala urusan kita. Pantas Nabi mengatakan di dalam hadisnya, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab Sahihul Bukhari, di hadis-hadis awal, di situ dikatakan tentang masalah niat, innamal a'malu binniyat wa innamal kulli amrin manawa. Segala perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya, dan seseorang dinilai dengan niatnya. Karena kenapa? Niat inilah yang menjadi pendorong seseorang untuk bisa berbuat kebaikan. Dengan niat yang baik, Allah akan mudahkan segala urusan kita. Kita punya niat baik, walaupun belum terwujud. Punya niat baik tapi belum terwujud, Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan pahala. Maka dari itu jangan main-main dengan masalah niat. Bahkan sholat, puasa, zakat, ibadat, salah satu rukunnya yang pertama niat. Ini yang pertama, dahsyatnya niat. Ya, makanya ketika nanti di luar Ramadan, pasang niat kita yang baik. Segala amal perbuatan kita kita awali dengan niat yang baik. Yang kedua, yaitu apa? Dari yang bisa kita ambil hikmah dari bulan puasa ini, yang kedua, ketika seseorang mukmin menahan rasa lapar dan haus selama 12 jam atau 13 jam, Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan pelajaran kepada kita bagaimana rasanya kita menahan lapar dan haus. Kita menahan lapar dan haus 13 jam sudah luar biasa. Lalu bagaimana dengan saudara kita? Bagaimana dengan tetangga kita? Bagaimana dengan teman-teman orang-orang yang teman-teman kita yang nggak mampu, yang dimana mereka 3 hari nggak makan, 1 hari makan, 1 hari kagak. Kita saja 13 jam tidak makan bisa kita rasakan. Maka dari itu hikmah di bulan puasa, Allah subhanahu wa ta'ala ingin mendidik kita punya rasa kepedulian, punya rasa kepedulian yang tinggi, agar kita saling bantu-membantu. Yang dimana Nabi SAW mengatakan dalam satu hadisnya, man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhu. Barang siapa di antara mereka yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka bukan dari golongan mereka, bukan dari golongan umatku. Islam adalah agama kepedulian. Maka dari itu di bulan puasa inilah kita diajarkan kepedulian, saling berbuka puasa, saling memberikan makanan, kita keluarkan harta kita, zakat fitrah kita, zakat mal. Untuk apa? Untuk nanti
kita mempunyai yaitu rasa persaudaraan. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman yang bersaudara. Artinya kalau aku beriman, maka kita wajib bersaudara. Ini persaudaraan kita sangat penting, ibadallah. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam satu hadisnya, antara mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti kalbunyan, seperti bangunan. Seperti bangunan yang satu menjadi satu, ibadallah. Yang apabila satu sakit, semua sakit. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik kita agar kita saling peduli. Kita nggak makan 13 jam. Bagaimana ada saudara kita yang mungkin 3 hari nggak makan, yang satu hari sehari makan, sehari kagak. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, nanti ketika keluar Ramadan, kita mempunyai rasa kepedulian. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yaitu saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan yang ketiga, apa hikmah Ramadan? Hikmah Ramadan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik kita agar kita bisa menundukkan hawa nafsu kita. Ramadan terambil dari kata Ramadan yarmadu Ramadan, yang artinya pembakaran. Maksudnya apa pembakaran? Di bulan puasa ini nafsu kita dibakar. Makan makanan, minum minuman yang halal di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain. Tapi di bulan Ramadan, di siang hari, makan makanan yang sering kita makan yang tadinya halal menjadi haram. Minum minuman yang di bulan lain halal menjadi haram. Ini Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik kita, yang halal saja harus kita bisa kendalikan, apalagi yang haram. Makanya hikmah di bulan Ramadan ini yaitu kita mengendalikan hawa nafsu kita. Kenapa? Karena nafsu inilah tempat syaitan, tempat iblis banyak menjerumuskan manusia. Dengan nafsu inilah kadang-kadang kita sering dipermainkan nama iblis, mengikuti hawa nafsu kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan yaitu dirinya. Artinya mensucikan dirinya dari berbagai macam maksiat, mengikuti hawa nafsu. Dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori dirinya dengan mengikuti hawa nafsu, ibadallah. Hati-hati, karena iblis laknatullah dalam mempermainkan manusia nggak main-main. Iblis ketika dilaknat oleh Allah, iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan, qala rabbi bima aghwaytani la uzainahum fil ard wa la uginahum ajma'in. Ya Allah, dengan sebab engkau mengutuk melaknat aku, maka aku bersumpah aku akan sesatkan manusia. Aku akan bikin kehidupan dunia ini, aku hiasi kehidupan dunia ini perbuatan buruk seakan-akan mereka memandang baik. Dan aku pasti akan sesatkan mereka semuanya. Dan dalam ayat yang lain, surah Al-A'raf, iblis juga bersumpah akan menggoda kita dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, untuk menjerumuskan kita. Karena iblis laknatullah ingin terus yaitu melakukan peperangan anak cucu Adam sampai hari kiamat. Dan iblis merasa hebat kalau seandainya bisa membawa anak cucu Adam menjadi temannya di neraka jahanam. Iblis dalam menggoda kita gak main-main. Iblis tahu bagaimana cara menggoda kita. Menghadapi orang ini caranya seperti ini. Ada satu riwayat di zaman Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu ada seorang kakek tua yang tidak lain dan tidak bukan adalah setan menyamar menjadi kakek tua, membawa 4 karung. Lalu Nabi Isa mengatakan, itu kamu mau kemana? Saya mau ke pasar, kata iblis. Saya ingin berdagang di pasar. Lalu Nabi Isa mengatakan, itu karung isinya apa? Setan yang menyamar jadi kakek tua mengatakan, ini adalah barang dagangan saya. Lalu Nabi Isa bertanya, itu karung yang pertama isinya apa? Maka setan iblis mengatakan, ini karung yang pertama, barang dagangan saya isinya al-bakhil, adalah al-bakhil. Lalu Nabi Isa berkata, man mustari, siapa pembelinya? Iblis mengatakan, pembelinya adalah al-agniya, orang-orang kaya. Orang-orang kaya ini yang paling gampang ditipu sama iblis, dimainkan sama iblis tentang sifat kebakhilannya. Dia lupa hartanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu singkat saja yang kedua, Nabi Isa berkata, itu karung yang kedua isinya apa? Iblis mengatakan, ini barang dagangan saya, isinya al-khianat, adalah khianat. Lalu Nabi Isa mengatakan, man mustariha, siapa pembelinya? Iblis mengatakan, barang dagangan saya khianat, pembelinya kebanyakan at-tujjar, para pedagang-pedagang. Para pedagang-pedagang yang tidak amanat, para pengusaha yang menipu sana, penipu situ untuk berambisi, usahanya lancar, akhirnya menghalalkan berbagai cara, dimainkan sama iblis dengan sifat khianatnya. Lalu yang ketiga, Nabi Isa bertanya, itu yang ketiga isinya apa? Lalu iblis mengatakan, barang dagangan saya yang ketiga,
isinya al-jaur, kezoliman. Kezoliman. Nabi Isa berkata, man mustari, siapa pembelinya? Iblis mengatakan, barang dagangan saya al-jaur, kezoliman, kebanyakan pembelinya al-umaro, mereka-mereka para penguasa-penguasa yang merasa punya kekuasaan, yang merasa hebat, merasa semena-mena, dimainkan sama iblis, punya rasa sifat kezoliman, menganggap semua kebijakannya betul, menganggap apa-apa yang dikritiknya, orang mengkritik dianggap itu yaitu menghalanginya. Akhirnya dengan kekuasaannya mereka berbuat zolim seenaknya. Ini adalah tipu daya iblis. Iblis masukkan yaitu tipu dayanya kezoliman, seakan-akan mereka lupa kekuasaan itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Nabi Isa bertanya, itu barang dagangan yang keempat isinya apa? Lalu iblis berkata, barang dagangan yang keempat isinya adalah al-hasud, adalah hasad. Nabi Isa bertanya, siapa pembelinya? Iblis mengatakan, pembelinya hasud ini al-ulama, para ulama, orang-orang yang mempunyai ilmu. Kenapa? Ulama digoda dengan minuman keras masih kuat, digoda dengan perempuan masih kuat, tapi digoda sama sifat hasud, ini kebanyakan ulama yang tumbang dengan sifat hasud, merasa benar sendiri, merasa paling hebat, merasa ilmunya paling benar sendiri. Akhirnya ilmunya digunakan bukan untuk bela kepentingan, bukan bela kebenaran, tapi bela kepentingan. Ini sifat hasud ini yang dimainkan sama iblis untuk menggoda orang-orang yang mempunyai ilmu. Berapa banyak orang punya ilmu, tapi ilmunya bukan untuk bela kebenaran, tapi hanya bela kepentingan untuk golongan dan sebagainya. Dan mudah-mudahan insya Allah di bulan Ramadan ini kita bisa membakar nafsu kita untuk kita menjadi orang-orang qad aflaha man zakkaha, supaya kita beruntung, yaitu mensucikan diri kita dari nafsu-nafsu yang bisa menjerumuskan kita. Mungkin ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.